Bu, ayo buruan ke warung kan buruan. Ya, saya lupa nggak bawa dompet, Bu. Ibu, itu Ratih kan? Betul. Kok dia udah pulang? Bukannya dia jadi TKW di Timur Tengah? Mana perutnya besar lagi? Ya bener itu Ratih. Kok dia hamil? Kapan dia punya suaminya? Jangan-jangan dia hamil di luar negeri? Jangan-jangan dia pulang karena hamil. Mungkin hamil sama majikan. Kayak berita di TV-TV itu. Diperkosa maksudnya? Mungkin. Tapi aku curiga. Jangan-jangan dia jual diri di luar negeri. Ibu-ibu, denger ya. Apapun itu, si Ratih kan sekarang hamil. Ntar kalau lahiran pasti anaknya cakep. Ya, orang bilang anak Indo gitu. Iya betul. Ya tetep aja, namanya hamil tanpa bapak itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa? Si Ratih kembali dan dia hamil? Iya Bu, kita sendiri ini jadi saksi. Kalau Ratih itu udah pulang dan hamil alias belendung. Benar, Bu. Benar. Dulu si Ratih pernah merebut almarhum suami saya. Masa sekarang dia mau merebut suami saya lagi? Makanya Bu Naima harus hati-hati. Gini aja, gimana kalau kita hasut warga untuk mengusir Ratih dari kampung ini? Dia akan bawa aib. Jangan sampai kampung kita dilaknat Allah. Iya, betul, Iya. betul. Setuju nggak? Betul nggak? Setuju. Setuju. Setuju banget. Ayo kita usir. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo semuanya, ayo kita usir. Ratih sudah membawa aib buat kampung kita, jadi harus kita usir. Ayo kita usir. Ayo usir. Keluar kamu Ratih. Keluar. Ayo usir. Ya Allah, ada apa lagi ini ya Allah? Ratih, keluar kamu. Kamu sudah bawa aib ke kampung kita. Keluar kamu. Keluar kamu Ratih. Ayo Bu, usir. Dia sudah membawa aib. Jangan. Keluar kamu. Kalau kamu nggak keluar, kita lempar batu rumahnya. Ayo bapak-bapak ibu-ibu. Lempar batu. Berhenti, cukup. Apa-apaan kalian ini? Istighfar. Kasihan Ratih. Kita tidak boleh menghakimi seseorang yang kita sendiri belum tahu masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya apa lagi Pak Ustadz? Sudah jelas Ratih itu datang hamil tanpa suami. Kurang jelas apa lagi? Dia udah bawa air. Astagfirullahaladzim. Sudah. Tidak ada yang berhak menghakimi seseorang. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Biarlah semua urusan ini antara Ratih dengan Allah. Sebaiknya kalian sekarang pulang semua. Bubar. Ya Allah, apa salahku ya Allah? Lindungi aku dari orang-orang yang akan menjahati aku ya Allah. Nafas yang panjang Ratih. Tarik lagi Ratih. Ya. Ratih, ayo lagi Ratih. Alhamdulillah. Anak kamu perempuan Ratih. Cantik banget Ratih. Mirip banget sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, pelajaran mengaji hari ini membaca surat Al-Ikhlas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, kamu mau ikutan ngaji juga? Iya Ustadz. Oh iya, bagus. Silakan duduk. Loh, anak-anak mau pada kemana ini? Saya pengen pulang Pak Ustadz. Kata ibu saya tidak boleh deket Zahra. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kamu tidak ikutan pulang? Enggak ah. Aku mau ngaji bareng Zahra aja di sini. Oh ya, alhamdulillah. Sudah, ambil bukunya. Yuk, mari kita mulai mengaji lagi ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Zara, kamu dari mana aja sih? Habis ngaji, Bu. Ngapain pakai ngaji segala? Gak perlu. Percuma kamu ngaji. Toh mereka tetap aja menghina kita. Sini. Kamu ngapain masih berdiri di situ? Sana pulang. Masuk. Ibu udah berapa kali bilang, gak usah pakai ngaji segala. Iya, Bu. Ngerti nggak? Zahra. Masuk. Udah berapa kali ya? Ibu bilang berapa kali Zahra? Percuma kamu ngaji, percuma kamu sholat. Semua orang memandang sebelah mata sama kita. Kamu gak perlu bergaul dengan orang-orang kampung sini. Kamu gak tahu ya gimana mereka menghina kita, Zahra. Mereka itu memandang sebelah mata sama kita. Tapi Bu, Zahra pengen ngaji kayak anak-anak yang lain. Gak perlu. Ibu malu punya anak tanpa ayah. Masuk kamar. Bu, Zahra sayang sama Ibu. Zahra sayang sama Ibu. Maafin Zahra, Bu. Maafin Zahra. Bu, aku pengen sekolah. Udah gak usah macem-macem. Ibu gak akan pernah nyekolahin kamu. Lebih baik kamu itu gak bisa baca sama tulis. Daripada ibu harus menanggung malu karena kamu dipermalukan sama orang-orang kampung. Ngerti kamu? Tapi Bu... Udah gak usah pakai tapel. Sini, tuh anterin cucian yang udah digosok. Sana. Iya, Bu. Awas kamu ya, aku tangkap kamu. Wah. Aldi, nggak bisa dibiarin. Ngapain sih?
Ngapain sih kamu main-main sama Zahra? Kamu tahu nggak? Dia tuh anaknya nggak tahu bapaknya. Paham? Tapi Ibu, Zahra itu anak baik. Oh, kamu udah pinter bantah sama ibu. Tetap aja, dia itu nggak tahu bapaknya yang mana. Ayo kamu pulang. Zahra, ingat ya, jangan pernah lagi main sama Aldi anak tante. Ayo Zahra, pulang. Kenapa sih kamu diam aja di situ? Cepat pulang. Sana pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, Allah itu maha sempurna. Apapun yang diciptakan Allah juga sempurna. Kalau bahasa saya mah lengkap. Dalam kehidupan ini kan emang lengkap banget ya Bu ya. Ada anak dilahirkan, bapaknya ada, emaknya ada, dunianya ada, kedudukannya ada. Ada juga manusia itu dilahirkan, bapak ada, emak kagak, harta kagak, kedudukan juga kagak. Ada juga manusia itu dilahirkan, emak ada, bapak yang kagak. Manusia itu memang modelnya macam-macam yang Allah berikan takdirnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang dilahirkan bapaknya enggak ada maksudnya. Jangan kita ini langsung bilang, Tumi katanya itu kan anak haram. Dalam Islam tidak ada istilah anak itu haram jadah. Sebab apa? Kita ini cuma menjalankan peranan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, setiap anak yang dilahirkan alal fitrah bersih, suci. Kecuali kedua orang tuanya lah yang bisa mencetak itu anak jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, dan juga bisa jadi Majusi. Jadi ibu-ibu sekalian, seperti kisahnya Ning Zahra ini kan ibunya tugas ke luar negeri. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan kemudian orang kampung menganggap ini aib. Padahal dari kisah hidup Ning Zahra bisa kita ambil satu pembelajaran. Silakan Ning Zahra, dilanjutkan ceritanya Ning. Jadi gini ceritanya Umi. Shadaqallahul azim. Pelan-pelan dong. Udah pada bubar. Bubar, Gade. Ingin saya kecil, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aldi. Zahra, Pak. Bapak. Oh, waduh, kamu kok sekarang cantik banget, Zahra? Makasih Pak. Ibu, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik kok. Sehat-sehat aja. Oh iya, Bu. Zahra. Zahra, Bu. Zahra anak Rati. Aldi, kan ibu udah sering bilang dari kecil, kalau kamu tuh jangan bergaul sama anak ini. Apalagi deket-deket sih, ibu gak suka. Ibu jangan bicara seperti itu. Zahra itu anak yang baik. Dia itu guru ngaji di sini. Penampilannya aja baik. Tetap aja keturunannya itu gak akan ngerubah dia, tahu nggak? Bu, tunggu. Zahra. Maafin ibu aku ya. Iya nggak apa-apa kok. Lagian juga aku udah terbiasa dari masa kecil dihina kayak gini. Assalamualaikum. Zahra. Zahra, tunggu. Zahra. Kemana sih anak itu? Pasti dia ngajar ngaji lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana aja sih kamu? Malam-malam kelayapan sama laki-laki. Tadi abis sholat maghrib Zahra ngaji Bu. Zahra, kamu itu harus jaga diri. Jangan seperti ibu. Dicemooh banyak orang. Hamil dan melahirkan anak tanpa suami. Kamu tidak pantas bergaul sama dia. Dia itu anak orang kaya. Kamu itu siapa? Hah? Kamu itu harus tahu diri. Maaf, Bu. Zahra adalah wanita yang bisa jaga kehormatannya, Bu.
Tahu apa kamu soal kehormatan? Saya sudah kehilangan kehormatan saya sejak Zahra dalam kandungan saya. Bagaimana saya tidak khawatir dengan anak saya? Ibu gak usah pikirin ya apa kata mereka. Yang penting kan Zahra gak macem-macem, Bu. Mereka itu memandang kita seperti sampah, Zahra. Pulang kamu. Pulang. Ayo masuk. Masuk.